Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di Historian Jaya Historian ya. Kali ini kita bertemu kembali dalam kesempatan pada bagian kisi-kisi. Kisi-kisi tentang apa? Kisi-kisi tentang sejarah Indonesia untuk kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2 di SMA Negeri 1 Basarang. Untuk SMA 1 Basarang, tepuk tangan dong. Kedengaran ya tepuk tangannya? Oke. Ini kalau di dalam record ini kalian mendengar ada lagu dangdut ya, itu dari kejauhan ada orang sedang pengantenan ya, sedang kondangan. Jadi ada sedikit kedengaran lagu dangdutnya. Ini saya sudah berusaha untuk meredam suara tersebut ya, dengan melakukan record di ruangan yang hening. Tapi kalau kedengaran berarti ya sudahlah. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi penilaian akhir semester pada semester 1 Sejarah Indonesia. Langsung saja ya, ini ada 25 soal, semuanya pilihan ganda. Kenapa saya menyampaikan kisi-kisi ini? Supaya kalian punya persiapan dan kita berantas contek-menyontek ya. Jadi tidak ada satupun kesempatan untuk menyontek, apalagi saya sendiri yang mengawasi ulangan kalian. Tidak boleh menyontek, tidak boleh juga buka HP. Mengerti ya? Jadi harus dipahami betul. Ini disimak betul ya. Oke, lanjut. Nomor 1, upaya mempersatukan bangsa Indonesia dimulai dari mempersatukan organisasi pemuda melalui Kongres Pemuda yang pertama pada tahun. Kira-kira jawabannya? Fokus pada pertanyaannya saja. Pertanyaannya adalah Kongres Pemuda yang pertama ini ya. Nah, pada tahun C 1926. Oke, lanjut ke nomor 2. Pada rapat kedua, Kongres Pemuda yang kedua membahas masalah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dibahas? Jawabannya di mana? Jawabannya kalian harus banyak-banyak baca di buku, sering-sering mengunjungi perpustakaan, sering-sering membaca Wikipedia di internet tentang Kongres Pemuda, karena ini sangat penting sekali. Jadi Kongres Pemuda itu menyatukan visi misi organisasi yang banyak sekali di masa itu. Masa itu banyak sekali organisasi, ada organisasi kedaerahan, ada organisasi budaya, ada organisasi agama, dan itu tidak saling satu kesatuan. Memang ada organisasi yang punya cabang di daerah mana itu ada. Tetapi di dalam Kongres Pemuda ini menyatukan semuanya ya, supaya visinya sama. Visi satu kesatuan. Itu yang penting ya. Oke. Apa saja yang dibahas pada Kongres Pemuda 2? Jawabannya adalah rapat kedua bertempat di Gedung US Java Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928. Nih ya, 28 Oktober tahun 28. Ini yang disebut sebagai Hari Sumpah Pemuda. Rapat kedua pada tanggal tersebut banyak membahas seputar pendidikan. Kemudian di hari kedua yang jadi pembicara adalah Purno Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Itu nama-nama orang yang terlibat di dalamnya. Jadi yang dibahas
itu adalah B. Pendidikan kebangsaan dan demokrasi. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini sifatnya singkat ya. Karena kalau tidak singkat di dalam soal-soal ini, mungkin durasinya akan 1 jam. Sedangkan saya targetnya ini tidak lebih dari 30 menit ya pembahasan kisi-kisi ini. Oke, lanjut, makanya dari kita singkat-singkat aja penjelasannya. Oke, nomor 3, istilah Indonesia menjadi nama resmi di seluruh tanah air. Bangsa dan negara Indonesia dikenal melalui peristiwa. Oke, kita bicara tahun dulu. Bicara tahun. Kalau PPKI ini 1945. Sumpah Pemuda 1928. Kemudian BPUPKI tahun 1945. 45 ya. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan juga tahun 1945. Dan yang A, Kebangkitan Nasional, ini tahun 1908. Nah, yang mana yang punya nama resmi, nama Indonesia? Indonesia. Nah, ini nama resminya. Kira-kira kapan? Kalau PPKI atau ya kita anggaplah kita pilih C, BPUPKI. I-nya itu kan Indonesia. Artinya sudah ada nama Indonesia sebelum adanya BPUPKI. Kemudian ada PPKI. I-nya tersebut kan Indonesia. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan. Itu kan proklamasi tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi nama Indonesia itu sudah ada. Lalu waktu Kebangkitan Nasional tahun 1908, apakah itu resmi sudah menggunakan nama Indonesia? Masih belum ya. Masih belum. Ada yang menyebut Interlands ya, atau pribumi. Jadi kapan resminya kita itu bernama Indonesia? Ketika Sumpah Pemuda. Nah, begitu pentingnya Sumpah Pemuda ya. Jadi kita harus tahu bahwa nama Indonesia atau istilah Indonesia itu resminya ketika Sumpah Pemuda. Jadi setelah itu para organisasi lebih mengutamakan penggunaan namanya adalah Indonesia. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut nomor 4. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal. Nah, ini bicara tanggal. Yang pertama ya, kita kasih catatan Kongres Pemuda yang pertama. Kalau yang kedua tahun 1928. Kalau yang kedua berarti salah ini ya. Yang 28 ini salah. Jadi pilihannya tinggal A, C, E. Kapan? Ya, Kongres Pemuda pertama ini tahun 1926. Ya, jadi pilihannya tinggal 2 lagi, A atau C ya. Terus jawabannya nggak bisa dikira-kira ini ya jawabannya. Jawabannya ini kita harus membaca, kita harus tahu faktanya bahwa Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Jawabannya ya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Tujuan Sumpah Pemuda tahun 1928 kelewatan. Nah, jadi tujuan Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah apakah menambah kegiatan gerakan pemuda? Memangnya gerakan pemuda waktu itu kurang ya. Jadi harus kita memilih A? Enggak lah. Ngapain tujuannya Sumpah Pemuda untuk menambah aja? Enggak ya. Jadi jawabannya pasti bukan A. Kita lihat E dulu.
Apakah jawabannya E, mengkoordinasi gerakan-gerakan politik Indonesia? Bukan mengkoordinasi ya. Mengkoordinasi itu beda lagi. Itu berarti ada yang lebih di atasnya. Membawahi. Itu termasuk juga mengkoordinasi. Kemudian D, mempercepat proses pencapaian kemerdekaan. Semua organisasi itu memang tujuannya adalah mempercepat. Yang jadi pertanyaan ini Sumpah Pemudanya ya. Kemudian C, mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Apakah C? Apakah B? Nah, ini narasinya beda nih antara B dan C. B itu mempersatukan seluruh gerakan pemuda Indonesia. Kalau yang C, mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana? Jawabannya kira-kira yang mana? Yang B atau C? Jadi jawabannya adalah B ya. Mempersatukan seluruh kekuatan gerakan pemuda Indonesia. Jadi bukan seluruh bangsa Indonesia disatukan, tetapi yang disatukan adalah gerakan pemuda. Ada Jong Java, Jong Celebes. Jong Celebes itu Sulawesi ya. Jong itu Yong ya. Pemuda. Ada pemuda Jawa, pemuda Sulawesi, pemuda Kalimantan, pemuda Aceh. Nah, itu masing-masing punya organisasi. Nah, disinilah perannya Sumpah Pemuda, yaitu mempersatukan seluruh kekuatan gerakan pemuda Indonesia. Jadi jangan bergerak pada kepentingan masing-masing. Misalnya Jong Java, dia bergerak di bidang kebudayaannya Jawa misalnya ya. Jangan di situ aja. Tapi dia harus juga bersatu dengan Jong Celebes, pemuda Sulawesi, pemuda Kalimantan, pemuda Aceh, untuk sama-sama mendirikan suatu negara yang bebas atau merdeka, bukan lagi di bawah pengawasan Belanda. Nah, itu tujuannya ya. Oke, lanjut kita ya. Lanjut ke nomor 6. Ini kita lihat durasi juga ya. 12 menit ya. Padahal baru nomor 6. Berarti kalau 25 soal itu bisa 50 menit. Nanti susah uploadnya ya. Jadi kita percepat saja. Yang penting kalian pertama harus menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat kisi-kisi ini. Yang kemudian kalian juga memahami berulang-ulang ya. Intinya saya tidak membiarkan kalian nyontek ketika ulangan, apalagi yang ngawas itu saya ya, karena saya tidak ingin kalian berbuat curang. Sekolah aja curang, apalagi nanti kalau dibiarkan. Jangan nanti kalau jadi pejabat bakal korupsi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi saya sangat tidak suka kalau kalian menyontek. Jadi tolong usahakan simak ini dengan baik. Saya ini berusaha menyampaikan kisi-kisi ini demi kalian bisa punya kesempatan nilai yang baik ketika ulangan. Saya berupaya sekali untuk menyampaikan kisi-kisi ini. Jadi tolong kalian juga berupaya dalam mempelajari kisi-kisi ini. Jangan kalian, ada kisi-kisi gampang, nanti tinggal buka HP ketika ulangan. Nanti nunggu bapaknya lengah, kita bisa buka HP, kita bisa lihat jawabannya. Wah, tidak semudah itu Ferguson. Oke ya, lanjut nomor 6. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menunjukkan bahwa ya, apa jawabannya?
Jawabannya adalah C. Persatuan dan kesatuan para pemuda bangsa merupakan kekuatan utama untuk merdeka. Jadi persatuan dulu ya. Persatuan dulu. Kayak sapu tuh ya. Sapu kalau satu bilah aja nggak bisa nyapu. Harus ratusan bilah. Supaya sapu tersebut kuat. Sapu tersebut kuat. Jadi bisa untuk nyapu dan tidak mudah untuk dipatahkan. Lanjut kita ke nomor 7. Seharusnya dengan mengenang sejarah Sumpah Pemuda, kita bisa meneladani dan meniru sikap dan perilaku mereka, yaitu kira-kira jawabannya yang mana? Langsung saja ya, kita kasih jawabannya. Jawabannya adalah B. Semangat perjuangan para pemuda yang mampu menggelorakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Lanjut kita ke nomor 8. Terus disimak ya. Pertanyaannya adalah makna dari kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda. Kelewatan ya? Ya. Makna yang kedua. Apa sih makna kalimat yang kedua itu apa sih? Bersatunya suku bangsa Indonesia. Itu intinya ya. Pada kalimat yang menyatakan kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Itu adalah bersatunya suku bangsa Indonesia. Itu inti dari yang kedua ya. Jadi kalian harus menghafal itu ya. Harus tahu isi dari Sumpah Pemuda itu apa aja. Yang B nih. Kemudian nomor 9. Pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah apa pengaruhnya? Apa kira-kira? Pengaruhnya adalah yang C ya, meningkatkan kesadaran nasional. Meningkatkan kesadaran nasional. Kenapa jawabannya itu? Ini kan bicara pengaruh ya. Pengaruhnya ya. Beda kan, pengaruh itu dampak. Nah, satu kata ini aja beda ya. Nih. Pengaruh. Beda kalau niat atau rencana. Rencana Sumpah Pemuda itu apa? Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Itu belum terjadi, tapi kalau ini pengaruh ya. Pengaruhnya itu adalah meningkatkan kesadaran nasional. Yang C ya. Oke, nomor 10. Contoh peran pemuda dalam perjuangan menuju kemerdekaan adalah. Contohnya. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda. Itu peranan pemuda ya. Jadi peran pemuda untuk menuju kemerdekaan. Ini pertanyaannya adalah menuju kemerdekaan. Hati-hati ya, ini soalnya penuh dengan tipuan. Kalau kita peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan, itu jawabannya bisa A.
bisa B, bisa C, bisa E. Tapi dalam menuju kemerdekaan dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda. Apa sih maksudnya? Ada yang bingung? Jadi Sumpah Pemuda itu memang betul-betul hasil dari para pemuda. Itu maksudnya. Bukan, gak ada yang tua di situ. Memang betul-betul pemuda. Mereka melakukan Sumpah Pemuda. Dan itu sangat berdampak sekali di dalam pemuda tersebut. Peran-peran pemuda tersebut. Siapa salah satu tokohnya? Salah satu tokohnya itu adalah Soekarno. Loh, Soekarno kok dibilang muda? Ini kita bicara tahun 1928. Ya, 1928. Waktu itu Soekarno umurnya berapa? 27. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, contoh peran pemuda dalam menuju kemerdekaan adalah dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, contohnya adalah Soekarno. Soekarno adalah pemuda. Waktu 1945, Soekarno bukan lagi pemuda, tapi masuk dalam golongan tua. Nah, golongan tua ini yang diculik oleh golongan muda dengan peristiwa apa? Rengas Dengklok. Nanti akan dibahas lagi ya. Nah, di situ ya bisa dipahami ya. Jadi pemuda, salah satunya Soekarno, adalah orang yang juga terlibat di dalam Sumpah Pemuda. Jadi peran pemuda dalam perjuangan menuju kemerdekaan adalah dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda. Masih ada yang bingung kayaknya ya kalian. Gak apa-apa bingung, yang penting kan diperhatikan. Yang penting kita berusaha untuk memahami. Baik, kita langsung kita lihat jam dulu, sudah 22 menit ya. Artinya terlalu banyak penjelasannya, sedangkan ini kita harus cepat. Berdasarkan hasil Kongres Pemuda yang pertama, semua organisasi kepemudaan dilebur dalam satu wadah organisasi dengan nama. Nah, ini kemudian dilebur. Ini sesudahnya ya. Sesudah Kongres Pemuda, ini awalnya kan Kongres Pemuda digabung, diundang gitu ya, pemuda. Kemudian dilebur, ada yang namanya PPP ya. Nah, sudah ketahuan jawabannya. Oh iya nih, nomor 11 yang B ya. PPPI. Itu singkatan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Itu anggotanya terdiri dari pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Ada perwakilan organisasi di kepemudaan juga ada ya. Itu ada, jelaskan sedikit ya. Ada John Java. Ini agak sulit ya saya melakukan ketikan di sini. Saya sebut saja ya. Ada John Java, ada Chong Batak, Chong Celebes, Chong Sumatenen Pon, Chong Islamitin Pon, dan Chong Ambon. Chong Islamitin Pon ini pecahan dari Budi Utomo ya, pecahan dari Budi Utomo. Jong Sumateranen Pon itu Sumatera ya, pemuda Sumatera. Jong Celebes itu Sulawesi, Jong Batak itu Batak Medan ya. Itu ada sekitar 6 itu ya, yang melebur menjadi PPPI yang B ya. Kita lihat jam, ini sudah 24 menit. Maka saya mengubah cara penyampaian kisi-kisi menjadi lebih cepat lagi ya. Oke, langsung ke jawabannya saja berarti, tanpa penjelasan yang panjang. Oke, 12 Kongres Pemuda 2
tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Pemuda membawa pengaruh besar terhadap aktivitas pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya adalah apa jawabannya? Ya, langsung saja ya. Yang B. Lanjut. 13. Ini nama-nama tokoh ya. Kalian lebih harus membaca lagi. Kongres Pemuda yang kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda dengan beberapa tokoh yang memegang peranan penting saat kongres, ditunjukkan oleh nomor saya kasih tanda ya. Yang berperan itu Sugondo, satu ya, Pak Sugondo. Yang kedua yang jelas itu Muhammad Yamin. Yang ketiga adalah Amir Syarifuddin. Ini yang berperan sangat penting ya di saat kongres. Selebihnya di mana? Nah, itu jadi pertanyaan. Muhammad Hatta, Soekarno saat itu di mana? Soekarno hanya mengirimkan surat ya, surat amanah gitu ya untuk dibacakan. Kemudian Muhammad Hatta ini sedang di Belanda ya, sedang studi. Jadi jawabannya apa? Ya udah 1 2 3 ini aja. Ya, jawabannya adalah A, 1 2 3. Oke, lanjut ke nomor 14. Pertanyaannya adalah, ini nggak usah dibaca atasnya ini ya, langsung dibaca bawahnya. Nilai-nilai karakter Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang masih sangat relevan sampai saat ini. Apa? Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Itu yang jelas ya, sangat relevan ini ya. Kemudian apa? Kemudian kebangsaan dan berorganisasi. Itu jawabannya adalah A. Harus cepat ini ya, harus cepat. Makna dan arti penting yang dapat kita petik dari peristiwa Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda antara lain. Kelewatan lagi. Panas. Pengap. Apa jawabannya? Kira-kira nomor 15. Jawabannya adalah C. Ya, kita main cepat ini. Lanjut. Nomor 16. Sebagai seorang pelajar pemuda yang akan menjadi penerus bangsa, sikap yang masih relevan dengan Kongres Pemuda yang kedua yang perlu dilakukan antara lain apa? Gak usah yang aneh-aneh ya. Janji siswa itulah dulu jalani, karena janji siswa itu banyak sekali konsekuensinya ya. Itu yang harus kita jalani, kalian jalani ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 17. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana di dalamnya berisi semangat akan cita-cita berdirinya suatu negara Indonesia. Diputuskan dalam Kongres Pemuda kedua 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Sumpah Pemuda mengandung cita-cita akan lahirnya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Dari deskripsi di atas, maka simpulkanlah makna pertama dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu makna pertama itu apa? Dari
kalimat Sumpah Pemuda tersebut? Jawabannya adalah nih, yang C ya. Seluruh pemuda Indonesia berjuang hingga darah penghabisan demi menjunjung tinggi tanah air Indonesia dalam perlawanannya terhadap penjajah. Main cepat ya. Kita nomor 18. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana di dalamnya berisi semangat akan cita-cita berdirinya suatu negara Indonesia. Diputuskan dalam Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Sumpah Pemuda mengandung cita-cita akan lahirnya tanah air, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Nah, tadi adalah yang pertama. Kalau ini yang kedua, ini harus dihafal ya. Sumpah Pemuda itu isinya apa? Kami putra-putri Indonesia. Harus dihafal. Jawabannya adalah ini yang kedua ya. Yang kedua adalah yang D. Memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia juga berarti bahwa setiap warga Indonesia wajib untuk selalu setia dan juga bangga terhadap satu-satunya bangsa dan negara Indonesia. Jangan kebalik ya. Antara nomor 18 dengan nomor 17 itu jangan kebalik. Oke, lanjut ke nomor 19. Kita sambil lihat durasi. Udah 31 menit ya. Kita harus cepat-cepat ini. Sumpah Pemuda, ini intinya adalah langsung pertanyaan di sini ya. Nah, makna ketiga. Makna ketiga itu apa? Jawabannya adalah A. Nah, antara nomor 17, 18, dan 19 itu bertanya tentang isi dari Sumpah Pemuda. Maknanya apa? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi jawabannya adalah A. Sebagai suatu bangsa yang besar, bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menghasilkan berbagai perbedaan dalam bahasa. Makanya kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nomor 20. Kalau soalnya banyak begini, saran saya baca dulu yang ini ya. Ini adalah to the point soal. Kalian gak usah baca ini. Bukan gak usah, maksud saya bacalah ini yang pertama. Baru kalian membaca yang kedua, yang narasi ini. Oke, berdasarkan deskripsi di atas, nilai yang terkandung dalam wacana tersebut adalah, ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah, sambil dibaca ya, A. Nilai cinta bangsa dan tanah air. Gitu ya. Oke, karena ini waktunya sudah hampir 35 menit ya, nanti terlalu panjang saya posting, maka saya kasih jawabannya saja langsung ya. 21, jawabannya A. Dampak dari kolonialisme adalah banyaknya bahasa serapan. Nomor 22, peranan politik etis mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan. Nah, ini penting nih. Seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Selain itu muncul pula sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Informasi tersebut memberikan dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu jawabannya adalah A. Lanjut kita nomor 23. Gagasan Pax Neerlandica yang dicetuskan oleh Gubernur J.B. van Heert pada awal abad ke-17 19 ya. Makna dari gagasan tersebut adalah, ayo apa? Jawabannya A. Penggabungan. Jadi pengennya dia ya, dari Aceh sampai ke ujung Papua sana itu adalah kekuasaan oleh Belanda.
terakhir kali yang bisa mereka kuasai dari ujungnya Indonesia dari sebelah timur sampai barat itu adalah Aceh. Artinya Aceh sangat berjuang untuk tidak dijajah oleh Belanda. Namun akhirnya dijajah juga. Jadi perjuangan Aceh itu sangat kuat sekali ya. Kalau yang lain ada yang 300 tahun dijajah, ada yang 350 tahun. Aceh itu sekitar kurang dari 50 tahun dijajah Belanda. Selebihnya mereka di bawah kerajaan Aceh. Supaya kalian tahu ya. Kemudian nomor 24, kita harus cepat aja. Kolonialisme Portugis pada abad ke 16 ya, turut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh Portugis dalam bidang seni itu adalah keroncong. Nah, nomor 25, munculnya surat kabar pribumi pada akhir abad ke-19 tidak terlepas dari peranan kaum terpelajar. Pengaruh positif perkembangan surat kabar tersebut adalah C. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan, kalian harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengupas soal supaya kalian tidak canggung ketika ulangan nanti. Ini adalah kisi-kisi yang mana sifatnya ini bisa keluar, bisa juga enggak ya. Namanya kisi-kisi itu bukan sesuatu yang mutlak keluar ya. Maksud saya tadi adalah kita membahas, tapi ini terlalu banyak ya. Terlalu banyak langsung sekaligus 25 karena ini juga waktu kita sangat mepet untuk menuju ulangan. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa memberikan kisi-kisi dengan kesempatan waktu yang banyak. Jadi kita bisa bagi part 1, part 2, part 3. Tapi kali ini saya tidak bisa membagi part-part tersebut. Mohon maaf, dan juga mohon maaf penjelasan yang saya sampaikan ini terdesak sekali dengan waktu ya. Saya harap kalian belajar, semoga kalian nilainya bagus-bagus ya. Jangan lupa berdoa sebelum ulangan. Good luck ya, semoga berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih.